Aku mau jujur sama kamu. Punya uang 500.000 di tabungan itu sebenarnya berbahaya. Bukan karena jumlahnya yang kecil, tapi karena kamu nggak sadar uang itu sebenarnya bisa jadi umpan buat menarik 50 juta pertama kamu kalau kamu tahu cara mainnya. Di video ini, aku bakal bongkar kenapa selama ini kamu salah langkah dalam memutar uang kecil. Kita nggak akan bicara soal dagang eceran atau dropship receh. Kita bicara soal cara menjadi seorang strategic broker yang memanfaatkan celah informasi di industri besar. Coba perhatikan angka ini. Inflasi di Indonesia itu rata-rata di angka 3-4% per tahun. Kalau kamu membiarkan uang 500.000 itu mengendap begitu saja di bank, secara real nilai beli uang kamu itu terus tergerus setiap harinya. Kamu merasa aman karena angkanya tetap 500.000, padahal secara daya beli uang itu sedang dimakan oleh waktu. Inilah yang aku sebut sebagai jebakan psikologis uang kecil. Banyak orang berpikir, cuma 500.000, buat modal apa sih? Mindset inilah yang menjebak kamu dalam siklus konsumtif. Mereka menunggu punya 50 juta dulu baru mau mulai bisnis. Padahal faktanya, bisnis besar itu seringkali dimulai bukan dari modal uang yang besar, tapi dari ketajaman melihat peluang saat modal masih terbatas. Aku mau kamu ubah perspektif kamu sekarang. Jangan lihat 50.000 itu sebagai nominal buat belanja barang, tapi lihat itu sebagai biaya akses. Kenapa aku bilang dagang eceran atau dropship produk receh itu seringkali melelahkan? Karena kamu bertarung di red ocean. Marginnya tipis, persaingannya berdarah-darah, dan logistiknya ribet. Kalau kamu modal cuma 500.000 dan kamu ambil untung 10.000 per barang, kamu butuh menjual 5.000 barang untuk sampai ke angka 50 juta. Secara operasional, itu mustahil dikerjakan sendirian. Masalah utamanya bukan di kerja kerasnya, tapi di leverage-nya. Di level strategic broker, kita nggak main di volume barang yang banyak dengan untung tipis. Kita main di nilai transaksi yang besar, di mana peran kamu adalah sebagai jembatan informasi. 500.000 kamu itu bukan untuk stok barang di gudang, tapi untuk memposisikan diri kamu di radar orang-orang yang punya masalah besar dan butuh solusi cepat. Seringkali ada gap atau celah di antara pemilik aset dan pembeli potensial di industri yang serius. Industri yang nggak terjamah oleh orang yang cuma main aman di marketplace. Kita bicara soal pengadaan material, alat berat, atau jasa profesional spesifik yang nilainya ratusan juta. Kamu mungkin bingung, gimana caranya 500.000 bisa masuk ke lingkaran itu? Jawabannya adalah validasi dan riset. Kebanyakan orang gagal karena mereka malas melakukan riset mendalam. Mereka maunya instan. Padahal dengan 500.000, kamu bisa berlangganan data industri, membeli akses ke database tender, atau sekedar biaya transportasi untuk menemui pengambil keputusan di lapangan yang selama ini nggak pernah tersentuh oleh internet. Uang 500.000 kamu itu adalah tiket masuk untuk mendapatkan informasi A. Dan informasi A ini, kalau kamu bawa ke pihak yang tepat, nilainya bukan lagi 500.000. Nilainya bisa menjadi 50 juta dalam bentuk komisi atau success fee. Inilah yang membedakan antara calo tradisional yang cuma sekedar nempil dengan seorang strategic broker yang menggunakan data dan logika bisnis. Kamu nggak perlu stok barang, nggak perlu pusing soal retur, dan nggak perlu perang harga. Tapi ada satu masalah besar yang sering bikin pemula tumbang di tahap awal. Mereka punya informasinya, tapi mereka nggak tahu cara mengemasnya agar terlihat profesional di mata pemain besar. Tanpa kemasan yang benar, kamu cuma akan dianggap sebagai pengganggu. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara mengubah uang 500.000 tadi menjadi instrumen riset yang akurat agar kamu bisa menemukan celah informasi yang harganya mahal? Dan industri mana saja yang sebenarnya sedang haus akan peran seorang strategic broker seperti kamu? Aku tahu banget rasanya ketika kamu punya semangat membara untuk mulai bisnis, tapi semangat itu langsung mental pas lihat harga sewa ruko atau tanya minimal order ke supplier. Bayangkan, kamu baru mau melangkah, tapi sudah diadang tembok besar bernama modal awal. Sistem ekonomi konvensional seolah dirancang untuk bikin kamu percaya kalau bisnis cuma buat mereka yang sudah punya uang. Kamu dipaksa berpikir kalau tanpa stok di gudang atau kantor fisik, kamu bukan pebisnis sungguhan. Akhirnya apa? Uang 500.000 yang kamu punya, hasil nabung sisa gaji, cuma berakhir jadi pengeluaran konsumtif, hilang tanpa bekas. Padahal, dalam kacamata strategic brokerage, uang 500.000 itu adalah seed capital atau modal benih paling sakral kalau kamu tahu cara pakainya. Masalahnya bukan diisi dompet kamu yang tipis, tapi di strategi yang kamu pakai. Kamu masih terjebak di pola pikir dagang tradisional, di mana uang dipakai untuk beli barang.
Padahal, rahasia pemain besar yang mulai dari nol adalah menggunakan modal kecil bukan untuk beli barang, tapi untuk beli perhatian dan data. Coba bedah secara logika. Kenapa sewa ruko itu mahal? Karena ruko menjanjikan perhatian orang yang lewat. Kenapa stok itu mahal? Karena ada resiko barang tidak laku. Seorang strategic broker memotong semua resiko itu. Kamu nggak butuh rukonya, kamu cuma butuh perhatian target pasar. Kamu nggak butuh stoknya, kamu cuma butuh akses ke sumbernya. Aku kasih contoh konkret. Ada kontraktor pusing cari suplai batu alam, sementara ada perajin di pelosok desa yang punya stok, tapi nggak tahu cara jualan. Gap informasi ini adalah tambang emas. Uang 500.000 kamu, kalau dipakai beli batu alam, nggak akan cukup. Tapi kalau dipakai untuk riset, bensin mendatangi perajin, atau langganan database konstruksi, nilainya berubah jadi ribuan kali lipat. Kamu harus sadar, di era digital ini, akses informasi yang akurat jauh lebih mahal dibanding stok barang di gudang. Modal 500.000 itu cukup untuk validasi pasar. Kamu bisa pakai buat iklan digital, atau buat domain dan landing page profesional agar perusahaan besar mau melirik. Ingat, kamu bukan jualan barang, kamu menjual solusi atas kerumitan. Perusahaan besar itu malas ribet. Mereka punya uang, tapi nggak punya waktu riset supplier satu persatu. Disinilah posisi kamu sebagai jembatan. Kamu menanggung beban risetnya, kamu mengemas informasinya, dan menyajikannya sebagai solusi siap pakai. Jadi, kalau selama ini kamu merasa mentok karena nggak punya modal jutaan, ubah sudut pandangnya sekarang juga. Jangan fokus pada apa yang kamu nggak punya. Fokus pada celah informasi yang bisa kamu tutup. Banyak orang punya modal 500 juta, tapi bangkrut karena salah strategi. Sementara, ada orang cuma modal 500.000 tapi bisa tembus omzet puluhan juta karena mereka tahu letak kebocoran sebuah industri. Nah, setelah kamu paham kalau modal 500.000 itu cukup untuk beli data dan perhatian, tantangannya adalah di mana kamu harus mencari celah itu. Karena nggak semua industri menguntungkan untuk dimainkan celah informasinya. Ada industri yang tertutup, tapi ada juga industri yang haus banget akan peran orang seperti kamu. Lalu, industri mana yang punya margin besar tapi prosesnya masih berantakan di lapangan? Dan bagaimana cara kita mendeteksi masalah tersebut sebelum orang lain menyadarinya? Sekarang, mari kita bedah jantung strateginya, arbitrase informasi. Mungkin kamu sering dengar istilah ini di dunia trading, tapi dalam bisnis real, ini adalah prinsip tertua yang paling mematikan kalau kamu eksekusi dengan tepat. Aku ingin kamu ubah total cara pandangmu soal bisnis. Selama ini, kamu mungkin mikir kalau bisnis itu wajib punya barang, stok gudang, baru bisa jualan. Itu pola pikir lama. Di dunia bisnis modern, nilai paling krusial bukan lagi ada pada fisik barangnya, tapi pada trust dan network. Inilah yang aku sebut sebagai menjadi strategic broker. Prinsipnya sederhana, bisnis itu intinya cuma satu, memindahkan sesuatu dari tempat yang tidak butuh ke tempat yang sangat membutuhkan. Di titik perpindahan itulah ada selisih harga dan di sana profitmu tercipta. Pertanyaannya, kenapa banyak orang gagal? Jawabannya cuma satu, kesenjangan informasi. Ada ribuan supplier besar di luar sana yang punya produk bagus, tapi mereka nggak tahu cara masuk ke klien korporasi. Di sisi lain, perusahaan besar butuh solusi cepat, tapi mereka nggak punya waktu riset supplier satu persatu. Mereka butuh orang tengah yang bisa menjamin bahwa transaksi ini aman, profesional, dan tepat waktu. Nah, kenapa aku bilang modal 500.000 itu cukup? Karena di sini, kamu nggak pakai 500.000 itu buat stok barang recehan yang marginnya cuma 2.000 atau 5.000. Itu melelahkan. Kamu pakai 500.000 itu untuk membangun infrastruktur digital yang membuat kamu terlihat seperti institusi profesional. Coba bayangkan perbandingannya. Kamu punya 500.000, kamu belikan barang, jual di marketplace, terus harus perang harga dengan ribuan orang lain. Profit tipis, pusing urus pengiriman. Bandingkan dengan skema arbitrase informasi ini, kamu gunakan modal itu untuk beli domain profesional, langganan email bisnis, bukan pakai @gmail gratisan, dan membangun satu halaman profil bisnis yang spesifik. Dengan modal sekecil itu, kamu sudah membangun wajah perusahaan yang bisa dipercaya oleh klien dengan nilai proyek mencapai ratusan juta rupiah.
Di mata korporasi, mereka nggak peduli kamu punya gudang seluas 1 hektar atau cuma bekerja dari meja makan. Yang mereka pedulikan adalah apakah kamu kompeten, apakah komunikasimu profesional, dan apakah kamu bisa menjembatani kebutuhan mereka. Inilah kekuatan arbitrase informasi. Kamu memegang informasi tentang sumber barang dan kamu memegang akses ke pembelinya. Peran kamu adalah kurator. Kamu mengurasi kualitas, memastikan keamanan, dan merapikan birokrasi. Tapi sekadar infrastruktur digital saja belum cukup buat bikin orang berani transfer puluhan juta ke rekeningmu. Ada satu elemen psikologis yang harus kamu mainkan agar status calo tadi naik level menjadi mitra strategis. Lalu bagaimana cara kita menembus lingkaran industri yang tertutup ini? Bagaimana meyakinkan supplier besar supaya mau kasih harga orang dalam meskipun kamu belum punya track record? Dan yang paling krusial, bagaimana memastikan si pembeli tidak loncat dan mencari suppliermu sendiri setelah kamu pertemukan mereka? Sekarang, aku ingin kamu duduk tenang sebentar dan berpikir objektif. Kita lupakan dulu soal motivasi yang menggebu-gebu. Kita bicara angka, kita bicara logika matematika yang dingin dan tidak bisa didebat. Karena di dunia bisnis, angka tidak pernah berbohong. Coba bayangkan kalau kamu memilih jalur konvensional, misalnya berjualan makanan ringan. Katakanlah satu porsi memberikan keuntungan bersih 500 perak. Untuk membawa pulang uang 50 juta rupiah, kamu tahu berapa banyak orang yang harus kamu layani? 100.000 orang. 100.000 kepala. Coba visualisasikan angka itu di kepalamu. Kamu harus menyiapkan 100.000 porsi, menghadapi 100.000 karakter pembeli, mengelola logistik, limbah, sampai risiko barang basi. Itu bukan lagi kerja satu orang. Itu adalah operasi pabrik. Tenaga kamu akan habis sebelum menyentuh angka 5 juta pertama. Ini yang aku sebut sebagai strategi ikan teri. Margin tipis, melelahkan, dan skalanya mustahil dicapai sendirian. Sekarang, mari kita ganti kacamatanya. Kita gunakan logika ikan paus atau high ticket mediation. Bayangkan kamu berada di tengah transaksi alat berat, misalnya sebuah ekskavator bekas dengan nilai 1 miliar rupiah. Di industri ini, komisi 5% adalah angka yang sangat wajar bagi seorang strategic partner. 5% dari 1 miliar adalah 50 juta rupiah. Perhatikan perbandingannya. Di skenario pertama, kamu butuh 100.000 transaksi. Di skenario kedua, kamu hanya butuh 1 transaksi untuk mendapatkan jumlah yang sama. Pertanyaannya, mana yang lebih logis untuk seseorang dengan modal 500.000 rupiah? Mencari 100.000 orang atau mencari 1 orang yang memang butuh mesin tersebut? Jawabannya jelas, efisiensi ada di transaksi besar. Tapi aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku cuma orang biasa dengan modal 500.000 rupiah. Mana mungkin pemilik mesin 1 miliar mau bicara sama aku? Nah, disinilah letak rahasianya. Modal 500.000 rupiah itu tidak akan kita pakai untuk stok atau iklan yang membakar uang. Modal itu akan kita alokasikan sepenuhnya untuk satu hal, membangun otoritas supaya kamu pantas bicara dengan para pemilik paus ini. Ingat, di level miliaran, orang tidak membeli dari calo. Mereka membeli dari seseorang yang terlihat profesional, paham data, dan bisa dipercaya. 500.000 itu mungkin kita gunakan untuk domain website profesional, kartu nama premium, atau sekedar biaya kopi saat kamu harus bertemu dengan supplier di hotel berbintang. Kamu harus terlihat seperti bagian dari dunia mereka, bukan orang luar yang mengais receh. Aku ingin kamu berhenti berpikir seperti pedagang eceran dan mulai berpikir seperti arsitek transaksi. Kamu bukan menjual barang, tapi menjual solusi. Logika matematika ini krusial. Tanpa memahami ini, kamu akan terjebak dalam lingkaran setan kerja keras tapi tidak kaya-kaya. Padahal kuncinya bukan seberapa keras kamu berkeringat, tapi seberapa besar nilai yang lewat di tanganmu. Namun, ada satu masalah besar yang menghantui mediator pemula. Begitu kamu sudah menemukan supplier dan pembeli yang siap bayar miliaran tadi, bagaimana caranya memastikan mereka tidak bersekongkol di belakangmu? Bagaimana cara mengunci posisi kamu agar komisi 50 juta rupiah itu benar-benar masuk ke rekeningmu tanpa mereka main belakang? Langkah pertama yang harus kamu pahami, dan ini fondasi paling krusial dari strategi ini, adalah memilih kolam yang tepat. Aku sering melihat orang gagal di bisnis mediasi,
Bukan karena mereka tidak jago negosiasi, tapi karena mereka memancing di kolam yang terlalu dangkal. Jadi, kalau kamu ingin mengubah modal minimalis, katakanlah Rp500.000 untuk operasional, menjadi profit 50 juta dalam satu transaksi, kamu tidak bisa bermain di pasar retail yang marginnya berdarah-darah. Kamu tidak mungkin jualan barang dengan selisih harga cuma 5 atau 10 ribu per unit. Kamu akan kelelahan sebelum target itu tercapai. Kamu butuh industri yang transaksinya jarang menyentuh angka di bawah 100 juta rupiah. Aku menyarankan kamu melirik 3 sektor spesifik yang selama ini jadi tambang emas para mediator kelas kakap. Pertama, industri alat berat bekas seperti ekskavator atau crane. Harga satu unit barang di sini bisa mencapai miliaran rupiah. Uniknya, supplier sering punya stok yang mengendap, sementara pembeli di lokasi tambang atau proyek konstruksi kesulitan mencari unit yang ready. Peran kamu adalah jembatan informasi. Satu unit ekskavator terjual, komisi 2 hingga 5% saja sudah cukup menutup target 50 juta kamu. Kedua, jasa pembuatan website korporat atau sistem IT untuk perusahaan besar. Proyek seperti ini nilainya fantastis karena menyangkut integrasi data dan keamanan. Perusahaan besar punya anggaran yang sudah dipatok, dan mereka tidak keberatan bayar mahal asalkan vendornya kredibel. Tugas kamu mempertemukan vendor IT kompeten dengan pengambil keputusan. Di dunia B2B, biaya referral untuk pembuka jalan itu sangat lumrah dan dihargai tinggi. Ketiga, suplai bahan baku industri dalam volume tonase, misalnya biji plastik atau bahan kimia. Transaksi ini sifatnya repetitif. Sekali kamu berhasil mengunci kontrak, aliran komisi akan terus mengalir setiap kali pengiriman terjadi. Kenapa peran perantara di industri ini dihargai tinggi? Karena ada yang namanya information asymmetry atau ketimpangan informasi. Supplier punya barang, tapi mereka buta siapa yang butuh barang tersebut secara mendesak. Pembeli punya uang, tapi mereka tidak punya waktu untuk screening vendor satu persatu. Disinilah posisi kamu, bukan sekedar orang tengah, tapi kamu adalah kurator nilai. Namun, sekedar tahu apa yang mau dimediasi itu baru separuh jalan. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara kamu mendapatkan akses ke supplier besar ini? Bagaimana mungkin mereka mau mendengarkan kamu, seorang individu dengan modal 500.000, untuk membicarakan barang senilai miliaran rupiah? Ada sebuah teknik psikologi bisnis yang harus kamu jalankan agar kamu tidak dianggap sebagai calo pinggiran, melainkan sebagai mitra strategis yang profesional. Karena, kalau cara pendekatanmu salah sejak awal, pintu mereka akan tertutup rapat selamanya. Saatnya kita bedah alokasi modal Rp500.000 yang sudah kamu siapkan. Di bab ini, aku ingin kamu mengubah total pola pikir dari seorang penjual menjadi seorang pemilik firma. Ingat, kita tidak akan menyentuh stok barang sama sekali. Uang ini bukan untuk beli barang, tapi untuk membeli kepercayaan. Dalam dunia bisnis skala besar, perceived value atau nilai yang dirasakan orang lain itu jauh lebih kritikal daripada apa yang sebenarnya kamu punya sekarang. Mungkin sekarang kamu hanya duduk di depan laptop di kamar kos, tapi di mata supplier dan calon klien, kamu harus terlihat seperti entitas bisnis yang solid. Mari kita rinci penggunaannya secara matematis dan strategis. Pertama, alokasikan Rp150.000 untuk membeli domain resmi. Aku sangat menyarankan pakai ekstensi .com atau .id. Kenapa? Ini adalah alamat rumah digitalmu. Jangan pernah pakai domain gratisan kalau kamu mau main di liga ini. Domain.id memberi kesan bisnismu terdaftar legal dan serius di Indonesia, sementara .com memberi kesan global. Ini fondasi pertama kredibilitasmu. Kedua, pakai Rp100.000 untuk berlangganan email bisnis profesional. Ini sering disepelekan, padahal dampaknya fatal. Bayangkan kamu kirim proposal ke perusahaan manufaktur besar, pakai alamat email @gmail.com. Mereka bakal langsung melabeli kamu sebagai perorangan atau bahkan spammer. Tapi kalau email yang masuk berasal dari nama @namabisnismu.com, secara psikologis mereka melihatmu sebagai sebuah organisasi. Ada otoritas di sana. Rp100.000 ini adalah investasi agar pintu komunikasimu tidak langsung ditutup rapat. Ketiga, sisa Rp250.000 harus kamu gunakan untuk langganan landing page builder atau membeli template premium yang clean dan high-end. Aku tidak ingin kamu membuat website yang penuh warna norak atau animasi mengganggu.
Fokus kita adalah corporate branding. Website ini harus berfungsi sebagai company profile yang elegan. Tampilkan solusi yang kamu berikan, bagaimana sistem kerjasamanya, dan mengapa perusahaan mereka butuh jasa distribusi strategis yang kamu tawarkan. Ingat, kamu bukan calo yang minta komisi. Kamu adalah sebuah agency atau trading firm yang membantu mereka memperluas jangkauan pasar. Dengan total modal 500.000 ini, identitas kamu berubah total. Kamu bukan lagi orang asing yang tiba-tiba muncul di WhatsApp mereka tanpa kejelasan. Kamu adalah mitra potensial dengan infrastruktur digital yang rapi. High-end branding adalah kunci menembus gerbang kepercayaan para pemain besar yang selama ini sulit disentuh. Tapi, punya pakaian bagus saja tidak cukup. Kamu sudah punya identitas, kamu sudah punya kredibilitas visual. Pertanyaannya, apa yang harus kamu katakan saat pertama kali menghubungi mereka? Bagaimana cara menyusun tawaran yang membuat supplier besar itu merasa bodoh jika menolak kamu? Karena di bab selanjutnya, kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu cara menyusun the irresistible offer, sebuah penawaran yang akan membuat mereka lupa kalau kamu sebenarnya hanya bermodal Rp500.000. Sekarang, kamu sudah punya seragam digital yang profesional. Profil bisnis kamu atau portofolio kamu sudah terlihat seperti entitas yang beroperasi bertahun-tahun. Tapi, identitas visual itu tidak akan menghasilkan uang kalau tidak ada produk nyata yang bisa kamu tawarkan. Jadi, inilah saatnya kita masuk ke langkah paling krusial sekaligus fase yang paling sering membuat orang mundur karena takut, menghubungi supplier besar. Aku ingin kamu mengubah pola pikirmu dulu. Kebanyakan orang saat ingin berjualan tanpa modal, mereka bertanya, boleh dropship gak? Atau boleh minta fotonya? Pendekatan ini amatir dan sering kali diabaikan oleh supplier yang punya kualitas barang premium. Kita akan pakai pendekatan korporat yang jauh lebih berkelas. Kamu tidak akan datang sebagai dropshipper, melainkan sebagai external sales partner. Kenapa istilah ini penting? Karena dalam dunia bisnis, bahasa menentukan posisi tawar kamu. External sales partner memberikan kesan bahwa kamu adalah mitra profesional yang punya sistem pemasaran sendiri. Kamu bukan beban bagi mereka. Kamu adalah aset. Strateginya begini, cari supplier atau produsen besar, bisa manufaktur furniture, garment, atau penyedia alat kesehatan yang high-end. Hubungi mereka bukan via DM media sosial, tapi pakai email resmi atau datang langsung ke kantornya. Katakan ini dengan tenang dan percaya diri. Saya melihat produk Bapak atau Ibu memiliki kualitas yang sangat baik, namun saya rasa jangkauannya bisa diperluas ke segmen yang saya miliki. Saya ingin menawarkan diri sebagai external sales partner. Saya tidak meminta gaji tetap atau uang operasional. Saya sudah punya network pembeli potensial dan infrastruktur pemasaran sendiri. Saya hanya ingin sistem komisi antara 5-10% dari setiap transaksi yang closing melalui jalur saya. Mari kita bedah secara logis kenapa strategi ini hampir 100% akan diterima. Bagi pemilik bisnis, kamu adalah penawaran yang terlalu bodoh untuk ditolak atau no-brainer offer. Mereka tidak keluar uang sepeser pun, tidak perlu mengurus BPJS kamu, tidak perlu meja kantor, tapi mereka mendapatkan tenaga pemasar yang motivasinya tinggi karena hanya dibayar berdasarkan hasil. Risiko mereka nol, tapi potensi keuntungan mereka naik. Begitu mereka bilang iya, mintalah dua hal, company profile terbaru dan price list resmi. Di momen inilah keajaiban terjadi. Secara teknis, di detik itu juga, kamu baru saja memiliki inventaris barang senilai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah tanpa mengeluarkan modal sepeser pun. Kamu punya otoritas untuk berbicara atas nama mereka, lengkap dengan foto resolusi tinggi dan spesifikasi teknis yang biasanya hanya dipegang orang internal. Namun, punya barang bagus saja belum cukup. Banyak orang gagal karena setelah dapat katalog, mereka bingung mau dijual kemana. Mereka melakukan kesalahan fatal dengan spamming di media sosial atau menawarkan ke orang yang salah. Padahal, ada cara spesifik untuk menyaring siapa saja orang yang benar-benar punya uang untuk membeli produkmu. Karena kalau kamu salah memilih target, semua usaha negosiasi tadi akan sia-sia.
Sekarang, kita harus masuk ke bagian di mana kamu mulai melakukan kurasi terhadap calon pembeli kelas kakapmu. Sekarang, kita masuk ke fase eksekusi yang paling krusial. Kamu sudah punya senjata berupa katalog produk dan supplier yang tepat. Tapi senjata sehebat apapun tidak akan berguna kalau kamu tidak tahu ke arah mana harus menembak. Disinilah sisa uang 500.000 atau mungkin sisa 300.000 setelah biaya operasional awal memegang peranan vital. Aku menyebut babak ini sebagai buying attention. Dalam dunia bisnis skala besar, perhatian adalah komoditas yang mahal. Kamu tidak bisa duduk diam dan berharap ada direktur perusahaan tiba-tiba menelpon kamu. Kamu harus aktif menjemput bola. Ada dua cara profesional dengan modal terbatas ini. Pertama, gunakan jalur digital yang presisi, yaitu LinkedIn Ads atau Facebook Ads. Aku tidak menyarankan kamu beriklan ke masyarakat umum, itu buang-buang uang. Targetkan iklan kamu hanya kepada orang dengan jabatan spesifik, procurement manager, project manager, atau operations director di industri yang relevan. Misalnya, kalau kamu membawa katalog alat kesehatan, targetkan orang di manajemen rumah sakit. Dengan budget 200-300 ribu saja, kalau settingannya benar, kamu bisa menjangkau ratusan orang pengambil keputusan. Tugas kamu di sini bukan jualan secara agresif, tapi menawarkan solusi. Katakan bahwa kamu memiliki akses ke unit dengan spesifikasi tertentu yang sedang mereka cari. Cara kedua, ini yang seringkali lebih efektif untuk transaksi bernilai ratusan juta. Direct approach. Gunakan sisa uangmu untuk ongkos transportasi atau biaya kopi saat menemui pengambil keputusan. Di level transaksi ratusan juta, orang membeli karena kepercayaan. Bertemu langsung, berjabat tangan, dan menjamin ketersediaan barang dengan spesifikasi yang presisi adalah kunci. Ingat, tugas kamu cuma satu, menghubungkan titik. Kamu adalah jembatan antara kebutuhan pembeli dan stok supplier. Jangan pernah memanipulasi spesifikasi. Kalau pembeli butuh mesin dengan kapasitas 1.000 unit per jam, pastikan supplier kamu memang punya. Ketelitian kamu dalam mencocokkan spesifikasi inilah yang membuat kamu disebut calo berkelas, bukan sekedar makelar yang asal bunyi. Mari, kita bicara angka agar kamu punya gambaran logisnya. Kita tidak mengejar ribuan transaksi kecil. Kita cuma mengejar satu transaksi besar senilai 500 juta rupiah. Di dunia B2B, angka 500 juta itu tergolong moderat, bukan angka yang mustahil. Jika kamu berhasil mengawal transaksi ini sampai pecah telur dengan kesepakatan komisi 10% yang sudah kamu kunci di awal dengan supplier, maka komisi 50 juta rupiah akan langsung masuk ke rekeningmu. Di titik inilah, aku ingin kamu menyadari realitas baru dalam membangun kekayaan. Kamu akan sadar bahwa koneksi, akses informasi, dan kemampuan negosiasi jauh lebih mahal harganya daripada modal fisik di gudang. Kamu muterin uang 500.000 bukan buat beli barang, tapi untuk membeli akses informasi yang bernilai 50 juta rupiah. Begitu kesepakatan sudah di depan mata dan pembeli serius, kamu akan dihadapkan pada satu tantangan terakhir yang paling menentukan. Tantangan ini bukan lagi soal mencari orang, tapi soal memastikan uang tersebut aman dan transaksinya berjalan tanpa celah hukum. Karena di dunia bisnis kelas atas, satu kesalahan prosedur administrasi bisa membatalkan komisi yang sudah di depan mata. Itulah yang akan kita bahas di langkah selanjutnya. Bagaimana cara mengunci transaksi ini agar tidak ditikung di tengah jalan? Mulai hari ini, aku mau kamu berhenti mendefinisikan diri kamu sebagai pengangguran, pencari kerja, atau dropshipper yang cuma berharap pada margin receh. Label-label itu sudah kadaluarsa. Setelah kamu berhasil mengeksekusi satu transaksi dengan presisi tadi, identitas kamu sudah berubah total. Kamu sekarang adalah seorang strategic connector. Apa artinya? Kamu adalah orang yang punya mata tajam untuk melihat peluang, di tempat bagi orang lain cuma tumpukan hambatan. Saat orang lain lihat pabrik berhenti produksi karena krisis supplier, atau pemilik aset pusing karena propertinya nggak laku, kamu tidak melihat masalah. Kamu melihat titik temu. Uang 500.000 yang kamu keluarkan di awal tadi buat operasional atau verifikasi dokumen bukan pengeluaran sia-sia. Itu bukti nyata kompetensi kamu. Itu dana operasional yang mengubah statusmu dari penonton menjadi pemain. Di level ini, kamu bukan lagi orang yang butuh modal.
Justru kamu adalah orang yang dicari oleh pemilik modal. Kenapa? Karena mereka punya uang, tapi mereka nggak punya waktu untuk memfilter peluang. Mereka punya aset, tapi nggak punya akses ke buyer yang tepat. Nah, kamu adalah jembatan itu. Kamu memegang kunci informasi yang mereka butuhkan. Ibaratkan, ketika kamu sudah punya rekam jejak 1 atau 2 transaksi sukses, kepercayaan diri kamu akan berlipat ganda. Kamu nggak lagi memohon pekerjaan, kamu menawarkan solusi bisnis. Kamu memposisikan diri sebagai mitra strategis yang layak mendapatkan komisi atau success fee yang nilainya jauh melampaui gaji bulanan rata-rata. Tapi, ada jebakan yang sering mematikan karir strategi konektor pemula tepat setelah mereka mencicipi kemenangan pertama. Banyak yang merasa sudah jago, lalu mulai ceroboh. Mereka mulai membagikan informasi terlalu dini, atau mengabaikan struktur perjanjian legal yang seharusnya melindungi posisi mereka sebagai perantara. Kamu harus sadar, di dunia bisnis kelas atas, uang besar itu datang dengan godaan yang sama besarnya. Begitu kamu punya nama dan akses, akan ada pihak yang mencoba memotong jalurmu. Mereka akan mencoba mengesampingkan kamu supaya bisa mengambil keuntungan penuh tanpa membayar hak kamu. Dan di titik inilah permainan berubah dari sekedar mencari peluang menjadi melindungi apa yang sudah kamu bangun. Ini bukan lagi soal cari klien baru. Ini soal bagaimana kamu menjaga agar transaksi yang sudah di depan mata tidak ditikung oleh pihak yang lebih agresif atau bahkan oleh pihak yang kamu percaya sendiri. Kalau kamu lengah sedikit saja di tahap ini, semua kerja kerasmu dari bab pertama akan menguap begitu saja. Langkah selanjutnya adalah penentu. Apakah kamu akan naik ke level miliaran atau kembali ke titik nol karena kecerobohan administratif yang fatal? Kita akan masuk ke cara mengunci transaksi tersebut agar posisimu aman secara hukum dan tidak bisa digeser oleh siapapun. Jadi, pada akhirnya, kamu harus menyadari satu hal fundamental. Dunia bisnis itu sebenarnya sangat adil bagi mereka yang mau berpikir strategis. Apa yang sudah kita bedah dari bab pertama sampai terakhir tadi bukan tentang keajaiban atau keberuntungan. Ini adalah tentang kemampuan kamu mengelola informasi, membangun kepercayaan, dan memposisikan diri sebagai solusi di antara dua pihak yang saling membutuhkan. Banyak orang di luar sana masih terjebak paradigma lama. Mereka pikir untuk mendapatkan hasil puluhan juta, mereka harus punya gudang stok, badan hukum besar, atau modal ratusan juta di awal. Tapi lewat strategi konektor ini, aku ingin kamu paham bahwa aset terkuatmu adalah integritas dan ketajaman logika bisnismu. Uang Rp500.000 yang kamu putar itu sebenarnya adalah biaya operasional untuk riset, sedangkan Rp50 juta yang kamu dapatkan adalah imbal hasil dari nilai yang berhasil kamu ciptakan. Secara matematis, ini adalah leverage yang sangat sehat dalam dunia kewirausahaan. Aku tidak ingin kamu hanya menonton video ini lalu melupakannya. Aku ingin kamu mulai melihat sekelilingmu dengan kacamata yang berbeda. Lihat di mana ada hambatan distribusi, siapa yang punya barang tapi tidak bisa menjual, dan siapa yang butuh barang tapi tidak punya akses. Disitulah celah keuntungan kamu. Kalau kamu merasa video ini benar-benar membuka mata dan memberikan arah baru, silahkan klik like dan pastikan kamu sudah subscribe ke Arah Bisnis. Di channel ini, aku akan terus membagikan analisis mendalam dan strategi bisnis yang realistis, bukan sekedar motivasi kosong. Aku ingin tahu siapa saja yang benar-benar berkomitmen untuk mengeksekusi strategi ini. Silahkan tulis di kolom komentar, aku siap jadi strategi konektor. Mari kita bangun ekosistem bisnis yang cerdas dan berbasis data, bukan cuma sekedar kerja keras tanpa arah. Aku sangat menantikan kabar baik dari kamu. Aku tunggu cerita closing pertama kamu di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Aku pamit, tetaplah berpikir strategis dan tetap profesional.